Perkenalkan, saya Aulia Misha Putri, mahasiswi program studi pendidikan khusus Universitas Negeri Jakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan anak berbakat dengan dosen pengampu Ibu Hartini Nara, MSI. Video ini juga dibuat dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional. Apakah kalian pernah tahu atau ada yang pernah menonton film Di Samping dengan tokoh anak kecil cantik dan pintar bernama Mary dan neneknya yang terlihat menyebalkan dalam film tersebut? Nah, Mary ini merupakan anak yang berbakat loh. Kalian penasaran gak sih anak berbakat itu apa? Dan apakah pola asuh yang diterapkan oleh nenek Mary itu wajar atau tidak ya bagi anak-anak berbakat? Kalau penasaran, video ini mungkin dapat menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yuk langsung aja kita simak video pembahasan berikut. Menurut Hawadi tahun 2002, anak berbakat adalah anak yang dapat membuktikan kemampuan berprestasinya yang tinggi dalam bidang-bidang intelektual, kreatif, artistik, kapasitas kepemimpinan atau akademik spesifik, dan mereka yang membutuhkan pelayanan atau aktivitas yang tidak sama dengan yang disediakan di sekolah sehubungan dengan penemuan kemampuan-kemampuannya. Dalam buku The Three Ring Conception atau Konsepsi Tiga Cincin menurut Renzulli pada tahun 1986, menyatakan bahwa 3 ciri pokok yang merupakan kriteria atau persyaratan keberbakatan adalah keterkaitan antara kemampuan umum atau kapasitas intelektual dan atau kemampuan khusus di atas rata-rata, kreativitas di atas rata-rata, dan pengikatan diri terhadap tugas atau task komitmen yang cukup tinggi. Di Indonesia, pengetahuan tentang anak gifted itu masih belum sepopuler pengetahuan mengenai anak autis ataupun anak berkebutuhan khusus lainnya. Sehingga hal ini dapat menjadi salah satu penyebab misdiagnosa yang dialami oleh anak gifted. Ketidakpahaman dan pengetahuan yang kurang dari orang tua tentang perkembangan anak gifted ini menyebabkan banyak orang tua yang sering mengeluh dan merasa frustasi dengan masalah yang dialami oleh anaknya. Bahkan tidak sedikit orang tua yang menyikapi kesalahan anaknya ini dengan mengamuk dan menumpahkan kata-kata pedas dan juga kejam. Seolah apa yang dihadapi ini adalah sebuah batu yang tidak memiliki hati dan perasaan. Mereka seolah melupakan fakta bahwa yang mereka hadapi adalah seorang anak yang tentunya memiliki perasaan yang sangat sensitif ketika mereka lampiaskan emosi mereka. Apa itu pola asuh? Menurut Gunarsa, pola asuh orang tua adalah cara orang tua dengan serangkaian usaha aktif untuk mendidik dan membimbing anaknya. Seorang anak dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan fitrah atau suci. Kemudian orang tuanya lah yang memberikan warna kepada anak tersebut. Anak jadi baik atau buruk, menjadi cerdas, pandai, kreatif, pemurung, pendiam, pemarah atau nakal, dan lain sebagainya, tergantung dari bagaimana orang tua itu sendiri dalam mendidik anak tersebut. Macam-macam pola asuh. Yang pertama, pola asuh otoriter, yaitu pola asuh yang menetapkan standar mutlak yang harus dituruti, kadangkala disertai dengan ancaman. Orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter mempunyai ciri-ciri kaku, tegas, suka menghukum, dan kurang ada kasih sayang dan simpatik. Yang kedua, pola asuh demokratis, yaitu pola asuh yang memprioritaskan kepentingan anak tetapi tidak ragu untuk mengendalikan mereka pula. Pola asuh yang seperti ini kasih sayangnya cenderung stabil atau pola asuh yang bersikap rasional. Yang ketiga, pola asuh penelantar. Pola pengasuhan penelantar bukan berarti hanya menelantarkan anak secara fisik atau nutrisial, tetapi juga berarti penelantaran anak dalam kaitan psikis. Dan yang terakhir, pola asuh permitif. Tipe ini memberikan pengawasan yang sangat longgar, memberikan kesempatan pada anak untuk melakukan sesuatu tanpa pengawasan yang cukup darinya. Bagaimana cara mendidik anak berbakat? Yaitu yang pertama dengan modeling atau etika mulia. Orang tua sebagai model bagi anak gifted. Meskipun kelihatannya mereka ini acuh tak acuh atau asik dengan dunianya sendiri, namun
Sebenarnya mereka ini memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Ketika dia menemukan hal yang berbeda dalam perlakuan, mereka akan protes untuk persamaan hak. Oleh sebab itu, orang tua harus memberikan contoh atau perlakuan yang baik seperti lemah lembut dan sebagainya kepada anak gifted. Selanjutnya, pengajaran gradasi. Pembelajaran gradasi adalah pembelajaran secara bertahap. Bagi anak berbakat, tahapan pembelajaran lebih cepat dibandingkan anak dengan inteligensi normal. Mereka akan bosan kalau mengikuti gaya belajar anak dengan inteligensi normal. Maka, orang tua harus memberikan hak mereka untuk belajar sesuai dengan kemampuan mereka. Yang ketiga, situasional dan kondisional. Anak berbakat memiliki kondisi yang berbeda dengan teman sebayanya yang normal. Di satu sisi, dia mengalami kemajuan yang sangat cepat, namun di sisi lain ada perkembangannya yang terhambat. Oleh karena itu, orang tua harus memahami situasi dan kondisi sang anak yang merupakan anak berbakat. Di sisi perkembangannya, orang tua harus mendukung dan melatih secara pelan-pelan untuk menyelaraskan agar tidak jauh tertinggal dibanding teman sebayanya. Dan yang terakhir ada musyawarah atau berdiskusi. Sandrock menjelaskan bahwa bertukar ide merupakan teknik untuk mendorong individu menemukan ide-ide kreatif dan mengatakan apa saja yang muncul dalam pikiran yang tampak relevan terhadap persoalan tertentu. Pada metode ini, orang tua perlu memahami dan menghayati perasaan, pemikiran, dan sudut pandang anak. Mendengarkan dengan baik ide yang disampaikan anak menunjukkan bahwa orang tua peduli terhadap apa yang diutarakan oleh anak. Hal ini akan memberikan rasa aman dan rasa dihargai oleh orang lain pada anak. Nah, itu tadi macam-macam cara mendidik orang tua terhadap anak berbakat yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Perlu diingat bahwa setiap anak pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Sebab itu, kewajiban yang sangat besar bagi orang tua untuk mendampingi tumbuh kembang anak-anak yang luar biasa ini. Orang tua sudah seharusnya dapat memahami kekurangan dan kelebihan anak, mendidiknya dengan pola pengasuhan yang sudah pasti berbeda dengan anak-anak normal lainnya, serta membantu mengembangkan keberbakatan yang dimilikinya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa.